Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya ya. Nah, dalam video kali ini kita akan update bagaimana caranya menggunakan kuota game Axis yang kita dapat setiap 1 GB per harinya dan kita ubah menjadi kuota reguler ya teman-teman. Dan yang paling terpenting adalah trik ini tidak menggunakan VPN sama sekali atau tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi aman bagi akun teman-teman dan juga bagi perangkat dan data teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya dan supaya teman-temannya mendapatkan informasi yang teman-teman dapatkan. Dan juga jangan lupa di-subscribe kalau seandainya teman-teman ingin berlangganan dan mendapatkan setiap update informasi. Dan juga di-like dan di-komen bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar cara yang akan kita jelaskan berikut ini. Nah, langsung kita ke TKP ya teman-teman. Kita akan cek terlebih dahulu kuota game kita atau kuota apa aja yang ada pada provider Axis kita terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan kartu Axis baru 1 bulan sehingga saya mendapatkan bonus kuota game 1 hari itu 1 GB ya teman-teman. Dan juga saya mendapatkan bonus kuota perdana teman-teman. Yang pertama adalah kuota game yang sudah terpakai hari ini, yaitu 300 MB ya, atau masih tersisa sekitar 761,25 MB ya teman-teman. Selain dari kuota game, saya punya kartu bonus spesial kartu perdana yang memang sudah habis 15 GB dan tersisa 14 GB ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mengubah kuota game ini menjadi kuota reguler tanpa aplikasi sama sekali dan bisa dibuka di seluruh aplikasi teman-teman, berikut caranya. Yang pertama, dari smartphone teman-teman, dari handphone teman-teman, silakan teman-teman menuju kepada setelan handphone teman-teman berikut. Setelah teman-teman sampai di setelan, teman-teman pilih kartu SIM dan jaringan seluler seperti ini. Nah, dari jaringan seluler dan kartu SIM, teman-teman cari di mana teman-teman meletakkan datanya, apakah di SIM 1 ataupun di SIM 2. Sebelumnya, jangan video ini di skip ya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang full dan mengerti dengan apa yang saya jelaskan berikut ini, sehingga tidak ada alasannya tidak bisa menggunakan ya teman-teman untuk belajar dan lain sebagainya. Ini 1 GB kalau diubah ke kuota reguler, maka ini lumayan juga bagi kita teman-teman yang memang sedang membutuhkan kuota untuk belajar dan juga untuk hal-hal yang lainnya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya pilih SIM 1 karena saya menggunakan SIM 1. Oke, baik teman-teman. Kemudian kita akan ditampilkan setelan kartu SIM-nya. Dari setelan kartu SIM ini, teman-teman pergi ke yang namanya nama titik akses atau APN. Nah, nama titik akses APN inilah yang akan kita atur dan kita ubah sehingga kita bisa connect ke kuota gamenya ya teman-teman ya. Mungkin di smartphone teman-teman karena mungkin berbeda smartphone-nya, pengaturannya berbeda dan sebagainya, tetapi silakan dicari teman-teman yang sama seperti di video ini.
yaitu bagaimana cara mengatur nama titik akses VPN. Yang penting itu fiturnya ada di bagian setelan dari smartphone teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung ke caranya. Selanjutnya teman-teman klik nama titik akses atau VPN-nya. Nah, sekarang saya menggunakan VPN internet manual yang ada di smartphone. Kemudian kita akan ubah ke kuota game access-nya. Ini tanpa menggunakan aplikasi VPN sama sekali. Jadi aman bagi channel aman bagi smartphone teman-teman dan data privacy teman-teman. Oke, baik. Nah, silakan teman-teman untuk dicatat dan dipindahkan caranya. Yang pertama adalah namanya. Untuk namanya bisa berbeda ya teman-teman. Boleh berbeda atau jika teman-teman ingin menyamakan juga bisa. Namanya adalah kuota game access. Seperti ini tulisannya teman-teman. Huruf besar semua, kuota game access. Seperti ini teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya VPN-nya. VPN-nya harus sama ya teman-teman. Jangan dirubah dan juga perhatikan hurufnya ya teman-teman. VPN-nya yang kita gunakan adalah PUBG MOBILE atau PUBG Mobile. Huruf kecil semuanya ya teman-teman ya, tanpa ada spasi di ujung hurufnya. Nah, sekali lagi, PUBG Mobile tanpa ada spasi di ujung hurufnya dan mempunyai huruf kecil semuanya. Kita klik OK. Kemudian proxy-nya teman-teman. Proxy yang kita gunakan itu harus sama ya teman-teman ya. Silakan dicatat di smartphone teman-teman ataupun di screenshot juga boleh. Proxy-nya adalah 168.131.52.3. Nah, itulah proxy-nya teman-teman. Proxy yang akan kita gunakan untuk bagaimana supaya internet game, kuota game yang ada di akses bisa berselancar di seluruh aplikasi di handphone teman-teman. 168.131.52.3. Oke. Kemudian portnya adalah 8888 ya. Jadi 8888 tidak dipisahkan oleh tanda baca apapun dan juga tidak diakhiri dengan spasi ya teman-teman. Jadi angka 8 beruruntutan 4 kali. Oke teman-teman semuanya, kita klik OK. Kemudian nama pengguna harus disamakan teman-teman. Jangan ada satupun huruf yang salah agar connect ya teman-teman ya. Nama penggunanya adalah PUBG Mobile. Sama dengan nama VPN tadi teman-teman. Huruf kecil semua, tanpa dipisahkan atau tanpa diakhiri dengan spasi. PUBG Mobile. Nah, silakan di screenshot teman-teman atau dicatat di smartphone-nya untuk digunakan nanti, atau langsung digunakan juga tidak apa-apa. Nah, kita klik OK teman-teman. Selanjutnya sandi. Sandi yang paling penting ini adalah sandi. Sandinya harus menggunakan huruf besar semuanya. Sandinya adalah Axis PUBG Mobile. Seperti ini teman. Jadi sandinya mempunyai dengan huruf besar semuanya dengan tulisan Axis PUBG Mobile, tidak diakhiri dengan spasi dan tidak dipisahkan dengan spasi antar dua kata. Oke teman-teman, Axis PUBG Mobile. Klik OK. Kemudian servernya tidak perlu diisi teman-teman. Jadi servernya biar secara otomatis dicari oleh sistem smartphone teman-teman semuanya ya. Servernya tidak perlu untuk diatur atau dicari atau dimasukkan ya teman-teman ya. Kita klik OK. Yang paling penting MMSG-nya teman-teman. Jadi port MMSG-nya ini harus disamakan teman-teman. Harus disamakan ya. Dimana MMSG-nya adalah http://1 kali garing atau garis miring 2 kali, kemudian 168.131.52.3 garing
pubgmobile.com. Sorry, PUBG Mobile aja teman-teman. Jadi http:// garingnya 2 kali ya teman-teman, bukan 3 kali. Garingnya 2 kali atau garis miring 2 kali 168.131.52.3 garing PUBG Mobile. Tanpa spasi, diakhiri dengan spasi ya. Tanpa diakhiri dengan spasi. Nah, klik OK ya teman-teman. Kemudian proxy MMS-nya. Proxy MMS yang kita gunakan adalah 168.131.52.3 teman-teman. 168.131.52.3. Ini Word di semua TKP teman-teman ya. Bisa di semua TKP. Bagi teman-teman yang ingin mencatat silakan, dan juga di screenshot juga boleh. Proxy-nya 168.131.52.3. Oke. Kemudian port MMS-nya 8888 teman-teman. Port MMS-nya adalah 8888 tanpa diakhiri dengan spasi. Oke. Kemudian MNC dan MCC-nya jangan dirubah ya teman-teman ya. Kalau dirubah nanti tidak akan connect, percuma ya teman-teman, karena tidak akan connect. MNC-nya walaupun berbeda di smartphone teman-teman dengan yang ada di video, itu tidak boleh dirubah karena ini menyesuaikan dengan TKP teman masing-masing. Nah, MNC kalau saya MCC-nya 510, kemudian MNC-nya 11. Jangan diubah teman-teman ya. Kemudian jenis autentikasi. Jenis autentikasi yang kita gunakan untuk game adalah PAP ya, atau PAP atau PUB PAP. Ini yang kita gunakan untuk mengubahnya teman-teman. Jenis autentikasinya harus disamakan. Kemudian default VPN-nya, yang paling penting default VPN-nya ya. Silakan di screenshot atau dicatat teman-teman ya untuk digunakan. Jenis VPN-nya adalah default, MMS, SUPL, baru PUBG Mobile. Default MMS, SUPL, PUBG Mobile. Nah, kalau teman-teman kurang paham apa itu yang dimaksud dengan default MMS, SUPL, dan PUBG Mobile, ini adalah jenis VPN-nya yang kita gunakan teman-teman. Ya biasanya di edit titik akses VPN teman-teman yang bawaan itu hanya ada 2, yaitu default dan SUPL. Nah, kita tambahkan MMS-nya agar kita bisa mengakses media sosial. Kemudian kita tambahkan alamat dari game yang sedang kita gunakan kuotanya atau PUBG Mobile. Itu yang bisa mengubahnya ke reguler teman-teman. Nah, ini penjelasannya. Jangan salah hurufnya, jangan salah, harus dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda spasi. Oke teman-teman. Kemudian protokol VPN-nya IPv4. Ini wajib IPv4 karena untuk game itu IPv4 teman-teman. IPv6 itu tidak bisa digunakan untuk game, untuk mengubahnya. Jadi wajib IPv4. Kemudian protokol roaming VPN-nya sama, yaitu IPv4. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman. IPv4 kedua-duanya, baik itu protokol roaming VPN maupun protokol VPN. Kemudian yang paling bawah tidak perlu diubah, operator, jenis MVNO, kemudian nilai MVNO, nomor telepon VPN PPP tidak perlu diubah teman-teman ya. Kemudian langsung saja teman-teman simpan. Setelah teman-teman simpan, baru kemudian gunakan seperti ini. Nah, setelah gunakan teman-teman, supaya kuotanya bisa digunakan, saran saya yang pertama adalah refresh HP-nya, handphonenya di refresh terlebih dahulu, dimulai ulang, baru kemudian digunakan ke ke YouTube, ke WhatsApp, ke Instagram ataupun ke browser teman-teman. Nah, kalau saya ini bisa teman-teman tanpa di refresh terlebih dahulu. Mari kita menuju ke
media sosialnya, dan juga apakah bisa di YouTube dan sebagainya, teman-teman. Menuju ke YouTube aja ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke YouTube, apakah bisa terbuka dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman. Kita menuju ke YouTube. Biasanya lancar ya teman-teman, dan ini yang terpotong adalah kuota dari game ya teman-teman, yang setelah kita ubah tadi. Oke, kita buka satu video saja teman-teman. Kita buka satu video ya. Video ini aja. Video yang mana ya? Video ini ya, miau au aja teman-teman. Suka miau au. Kita buka ini. Apakah lancar? Kita coba ya. Ini menggunakan ya bisa teman-teman, lancar. Dan kita lihat berapa itunya. 480 pixel ya teman-teman. Jadi 480 kualitas videonya. Mentok di 480 ya teman-teman ya. Mentok di 480. Oke, mantap. Nah, ini bisa teman-teman digunakan untuk YouTube, dan bisa juga digunakan untuk aplikasi yang lainnya. Kita coba Instagram ya teman-teman ya. Kalau YouTube kayaknya sudah bisa. Kita coba ini satu lagi lah ya. Kita coba satu lagi. Nah, bisa teman-teman, lancar dan bersih ya. Di TKP saya bersih dan lancar. Oke. YouTube bisa teman-teman. Kita pergi ke Instagram. Kita lihat di Instagram apakah bisa. Nah, terbuka teman-teman. Artinya bisa digunakan. Nah, ini berarti bisa digunakan ya teman-teman ya. Dan lancar sekali, bisa digunakan. Nah, itulah teman-teman, bisa digunakan di semuanya dan lancar sekali pengaturannya. Jangan lupa like, subscribe jika teman-teman ingin mendapatkan informasi terbarunya, dan komen jika ada masalah untuk pengaturannya. Dan diakhiri dengan videonya, dan selamat mencoba, semoga sukses, dan tunggu video selanjutnya seputar update kuota Axis ya teman-teman. See you next time.